nyanyiin mungkin. Ya, waktu Josephine tadi nyanyi bahwa sebelum kita memberitakan kasih Tuhan, biarlah itu dimulai dari diri kita dulu. Amin. Percuma kita ngomong kasih Tuhan sama orang lain, padahal diri kita sendiri belum ada damai yang sesungguhnya, belum ngalamin kasih Tuhan. Keluarga kita masih keluarga yang kadang-kadang on and off, naik turun kayak yoyo. Ya, hari ini ngalamin kasih Tuhan, besok tiba-tiba hilang kasihnya kemana, ya. Dan kita nggak mau seperti itu. Kita mau konsisten di dalam Tuhan, amin. Kita mau terus ngalamin kasih Tuhan tiap hari. Saya percaya kalau kasih Tuhan kita alami setiap hari, apapun masalah kita akan punya kekuatan untuk menghadapinya. Ya, kita tidak mudah kecewa, tidak mudah terluka, tidak mudah menjadi orang-orang yang kecil hati, karena kita tahu kasih Tuhan lebih besar daripada apapun juga. Ya, saudara bisa minta apa saja dari Tuhan, betul gak? Tuhan tidak pernah menolak hal-hal yang dibutuhkan oleh kita untuk diberikannya. Tapi satu hal yang selalu harus kita minta di dalam doa kita adalah kita dipenuhi kasih Tuhan. Karena itulah yang terbesar yang bisa kita minta. Dan nama lain daripada Tuhan adalah kasih itu sendiri. Amin. Dan kalau bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi gereja yang bekerja sama, gereja yang kuat, gereja yang bersatu. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Tentang apa? Yang hadir minggu lalu, saudara masih ingat gak tentang apa? Tentang teamwork. Ingat? Ya, masih ingat ya teamwork ya? Minggu lalu bagaimana pentingnya kerjasama. Ada 2 di perjanjian lama yang saya kasih contoh minggu lalu. Siapa? Ya, Nuh. Kerjasama itu harus dimulai dari rumah tangga kita. Betul nggak? Nggak usah ngomong orang lain dulu deh. Rumah tangga kita gimana gitu loh. Nuh tuh ngadapin masa, generasi manusia di zamannya begitu jahat. Betul nggak? Sampai-sampai Tuhan itu melihat setiap orang itu sudah begitu jahat. Sudah jijik Tuhan sama manusia karena kejahatannya. Tuhan bilang aku akan musnahkan semua. Tapi dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu. Kau hari ini kalau bisa menjadi orang percaya itu semua karena kasih karunia. Kau ada di perahunya Tuhan, ada di bahteranya Tuhan. Amin. Yang dibangun oleh Yesus. Ada amin? Ya. Lihat Nuh. Bangun bahtera yang begitu besar di zamannya, belum ada alat-alat canggih, betul? Hanya dengan 8 orang. Dia, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Diejek setiap hari selama 120 tahun. Saya mau tanya sama Pak Aming, kalau ada tetangga Pak Aming, sekeliling Pak Aming, tiap hari dalam 1 bulan ngatoi terus setiap hari, kira-kira tahan enggak Pak Aming? Wah, enggak tahan dia bilang. Itu 120 tahun. Orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia punya kasih yang berbelas kasihan. Bahkan kepada orang-orang yang mengejeknya. Baru dikatain dikit udah marah, udah kecewa, udah bikin ulah. 120 tahun diejek setiap hari, dibilang gila lah, dibilang sinting lah, dibilang aneh lah, freak. Bangun perahu, bahtera besar di atas bukit. Tapi karena mereka solid, katakan solid. Ya, kerjasama yang baik antara keluarga. Saya percaya karena kasih karunia, maka muncullah yang namanya kekuatan. Muncullah yang namanya kasih. Muncullah yang namanya pengertian satu dengan yang lain. Saudara pikir 120 tahun dengan keadaan seperti itu, pasti ada gesekan gak di antara mereka? Pasti ada.
Tapi karena kasih karunia Tuhan, tidak dicatat di Alkitab bahwa Nuh ribut-ribut terus sama istrinya. Ya, nggak ada ceritanya. Ribut sama anaknya, sama anak mantunya, nggak ada. Hari-hari ini anak mantu sama mertua sering kali ribut. Ya. Tapi ingat, ketika kita punya Tuhan dan Tuhan kasih kita visi, apapun yang besar, walaupun kekuatan kita nggak seberapa, Tuhan pasti beri kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi jangan pernah anggap enteng kasih karunia Tuhan. Terima itu dengan segala sukacita. Dan sumber kasih karunia itu adalah Yesus. Ya, Yesuslah sumber kasih karunia kita. Ya, siapa lagi contoh yang kedua? Musa, Harun dan Hur serta Joshua. Ya, kerjasama kepemimpinan yang solid. Ya, saling menopang. Musa nggak doa, kalau dia sendirian doa, nggak mungkin menang bangsa Israel lawan Amalek. Nggak mungkin. Makanya harus ada yang nopang, ada Hur, ada Harun yang menopang, dan Joshua yang berperang. Ya, dan ketika semua mengambil bagian, semua bertanggung jawab mengambil bagian, maka kemenangan ada di pihak kita. Amin. Dan di perjanjian baru, ya 4 orang yang ngusung orang lumpuh itu. Saudara nanti review lagi, khotbah itu jangan cuma didengar hari Minggu, direview, direnungkan, dilakukan, dikerjakan, dan kita bisa bagikan sama orang lain. Ya, jangan pernah lupa. Nah, hari ini saya bagikan satu kebenaran tetap menyambung apa yang saya sampaikan kemarin tentang tubuh Kristus yang bersatu. Saudara harus tahu, unity in the body of Christ itu adalah doa Tuhan Yesus. Wah, nggak ada yang bilang amin. Itulah doanya. Kalau kita berdoa, Tuhan yang menjawab doa kita, betul nggak? Nah, kalau ini dia berdoa untuk kita, siapa yang harus menjawab? Siapa yang harus menjawab? Siapa yang harus ambil reaksi? Ambil keputusan? Kita. Dan sampai hari ini Yesus bersyafaat untuk kita. Ngapain dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dia membela kita siang dan malam. Kalaupun kita rusak, kalaupun kita bodoh, kalaupun kita melakukan banyak kesalahan, tidak akan mengurangi kasih Tuhan atas kita. Halo? Saudara nggak percaya? Saudara pikir dengan kita berbuat banyak kesalahan, kasih Tuhan berkurang sama kita? Tidak. Kita yang sedang menjauh, kita yang sedang kurang peka dengan kasih Tuhan. Tuhan nggak pernah kurang kasihnya sama kita. Kalau saudara lihat Yesus tergantung di atas kayu salib, itu berbicara kalau kita percaya perbuatannya di atas kayu salib, dia tidak pernah menggantungkan pengharapan kita di dunia ini. Nggak ada janji-janji yang tergantung, nggak ada yang gantung di dalam Tuhan. Semuanya pasti. Di dalam Kristus cuma ada iya dan amin. Nggak ada yang digantungannya karena dia sudah mati tergantung di atas kayu salib. Ya. Saudara ingat, apapun janji Tuhan adalah iya dan amin untuk kita. Nggak ada yang ngawang-ngawang, nggak ada yang menggantung. Semuanya kepastian. Pegang terus janji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, gereja adalah tubuh Kristus. Kita sering dengar ini ya. Sering kan dengar gereja adalah tubuh Kristus, bukan? Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Coba lihat ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 27 kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu, katakan kamu. Kamu. Tunjuk yang paling jauh. Ya, kamu.
semua adalah tubuh Kristus. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Artinya kita dipanggil, kita tergabung dan dipimpin oleh Kristus yang adalah kepala. Kepalanya itu Kristus. Bukan ketua sinode. Bukan pemimpin-pemimpin organisasi gereja itu, bukan. Kristus kepalanya. Organisasi bisa bubar. Gereja bisa bubar secara organisasi. Tapi tubuh Kristus seharusnya tidak pernah bubar. Karena kepalanya adalah Kristus. Hari-hari ini kalau gereja secara institusi membangun kerajaannya sendiri dan mencoba-coba bermain-main politik untuk mengikat orang satu dengan yang lain, siap-siap apa yang akan dibangunnya akan runtuh. Tidak akan lama itu runtuh. Tapi kalau gereja Tuhan dibangun di atas dasar Yesus sebagai kepala gereja, apapun tantangan, apapun guncangan, apapun masalah, dia tidak akan tergoncangkan. Alam maut pun tidak akan berkuasa. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Saya menyaksikan hari-hari ini makin dekat tanda-tandanya. Tadi pagi teman-teman dari satu aras yang sama mengirimkan siap-siap bro, waktunya sudah dekat. Salah satu terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris di NIV sudah memutar balik. Ada kata yang di switch, bahwa orang percaya itu akan menerima yang namanya tanda 666 itu. Tanda barcode itu. Hati-hati. Dan ini salah satu terjemahan yang sangat dikenal di seluruh dunia. Setan sudah mulai masuk ke lini-lini yang penting. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak solid di dalam kasih Tuhan, kita nggak kuat di dalam pengajaran firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul, saudara nggak heran akan banyak anak-anak Tuhan. Bahkan Alkitab katakan sepertiga orang kudus akan ditarik oleh setan. Hitung aja, orang Kristen ada berapa di dunia hari ini? 2 miliar lebih, betul? Kalau sepertiganya aja, berapa ratus juta itu? Kalau hitungannya sepertiganya. Bisa jadi dari ratusan juta orang itu ada di antara kita. Kalau kita nggak kuat. Hati-hati, hati-hati. Berjaga-jagalah. Makanya saya perumpamaan tentang wanita bijak dan wanita bodoh itu menjadi rema yang sangat kuat hari-hari ini sama beberapa rekan-rekan hamba Tuhan. Puji Tuhan ada satu rekan hamba Tuhan yang sudah menulis bukunya untuk menyatakan itu dengan berani. Ya, saya bersyukur. Saya percaya ini peringatan keras untuk kita. Waktunya udah makin dekat. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana agar gereja benar-benar menjadi tubuh Kristus yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana kita bisa bertumbuh, menjadi kuat dan berfungsi sesuai dengan kehendaknya? Mari kita renungkan sama-sama, kita belajar sama-sama, ya. Berikut akan ada beberapa hal yang kita akan renungkan sama-sama nanti setelah ibadah ini. Kita sama-sama sebagai satu jemaat, kita belajar merenungkan, membicarakannya di kelompok-kelompok kecil kita nanti ataupun dengan sesama kita bicarakan, ya. Yang pertama itu kita harus percaya, kita harus terus memelihara kesatuan dan tubuh Kristus. Kesatuan atau unity adalah fondasi utama bagi gereja sebagai tubuh Kristus. Coba lihat Efesus 4 ayat 3-6. Apa yang dikatakan Paulus menekankan pentingnya memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera.
Apa artinya? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan berusahalah, ada kata apa? Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, ada di dalam semua. Saya percaya ayat ini mengingatkan kita bahwa kesatuan itu menjadi dasar persatuan kita di dalam Kristus. Saudara ingat hari ini hari apa? Ada yang masih ingat? Cuman satu orang yang ingat. Hari pahlawan. Coba lihat kiri kananmu. Kalau kita bersatu di dalam Kristus, mari kita jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Kalau kau selamatkan satu jiwa, di mata Tuhan, kau adalah pahlawannya. Bukankah pendiri-pendiri bangsa ini, pahlawan-pahlawan kita terdahulu, rela menyerahkan nyawanya, hartanya, masa depannya, dipertaruhkan hanya untuk saudara dan saya hari ini merdeka. Halo? Mereka yang mungkin kebanyakan tidak tahu akan kebenaran firman ini, tapi mereka tahu bagaimana caranya berkorban. Masakan kita yang sudah tahu kebenaran, kita nggak mau berkorban untuk hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kesatuan yang dimaksud di sini bukan hanya untuk menghindarkan perpecahan, ya, di antara gereja Tuhan, di antara umat Tuhan, tetapi justru kesatuan yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini supaya kita juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam Kristus. Bukan hanya untuk menghindarkan perpecahan, tapi supaya bersama-sama. Ada amin? Dan saya percaya hari-hari ini setan sedang berusaha untuk menghancurkan kesatuan di antara umat Tuhan. Banyak peristiwa terjadi hari-hari ini. Hati-hati, uang bisa menghancurkan karakter orang-orang yang ada di dalam pelayanan. Kuasa bisa menghancurkan, kekuasaan bisa menghancurkan karakter. Dan akhirnya rela untuk melakukan hal-hal yang tercela. Menyingkirkan orang-orang yang seharusnya bisa bersama-sama untuk memajukan kerajaan Allah. Mengerikan hari-hari ini. Mari kita renungkan baik-baik. Satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu iman, satu Allah, Bapa di dalam Kristus. Ingat itu. Kalau kita menyakiti orang di dalam satu tubuh Kristus, itu sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi satu di dalam Kristus? Di mana tidak ada perbedaan, keterbelahan, ataupun bahkan memandang muka atau memandang bulu satu sama lain? Dikatakan apa tadi? Berusahalah, ada kata berusaha? Berarti ada effort enggak? Ada effort? Ada effort kita, usaha kita? Ada. Enggak semua bagiannya Tuhan. Kasih itu ditaruh Allah di dalam hati kita
untuk kita bisa mengasihi orang lain, tapi keputusan untuk mengasihi, apakah Allah lagi yang melakukannya? Tidak, kita yang menentukannya. Kita yang harus berusaha. Nggak bisa. Tuhan sudah mati kok di kayu salib untuk kita, mengasihi kita. Contohnya sudah ada kok. Kasih itu keputusan. Membuat kita mengambil keputusan yang benar waktu kita menerima kasih Tuhan. Berusahalah, ada effort. Ya. Bukan terjadi sekonyong-konyong. Berusahalah memelihara kesatuan roh dan oleh ikatan damai sejahtera, ya. Itu kan yang dikatakan pertama, ada usaha. Berarti memelihara kesatuan dan tubuh Kristus itu ada usahanya. Ada salah paham, bicaralah. Selesaikanlah dengan baik. Tunjukkanlah kesabaran satu dengan yang lain. Jangan seperti anak kecil. Nggak dewasa. Kedewasaan bukan karena umur kita. Kedewasaan itu karena ngambil tanggung jawab. Itu keputusan. Banyak orang yang usianya sudah tua, sudah berumur, tapi nggak pernah dewasa. Karena apa? Nggak pernah ngambil keputusan dengan benar. Selalu yang ditonjolkan egonya, keinginannya, maunya. Aku maunya kayak gini. Yang satu bilang, ya aku juga punya maunya. Kalau semua punya maunya, gimana kita mau menjalankan maunya Tuhan? Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa maunya Tuhan? Bukan maunya kita. Ingat, Rasul Paulus pernah mengatakan gini, orang itu punya kebenarannya sendiri. Dan kalau sudah kebenarannya sendiri-sendiri, dia tidak akan pernah tunduk dengan kebenaran Allah. Nggak akan pernah tunduk. Itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, makanya di jemaat ini diajarkan faithfulness, available, submission, dan teachable. Nah, dua terakhir ini yang paling sulit orang diajar. Submission, kalau sudah ngomong penundukan, nggak mau ah. Teachable, mau diajar, nggak mau ah, aku sudah tahu kok. Yesus itu tunduk sampai mati. Apakah dia tidak tahu kebenaran? Tahu. Dialah kebenaran. Tapi ketika jadi anak manusia, dia tunduk. Dari kecil dia belajar tunduk dengan orang tua jasmaninya. Ada dia ngelawan sama Yusuf dan Maria? Nggak ada. Dia diajar, dia dididik dengan cara manusia. Dan dia tunduk, dia taat sampai mati. Mati di kayu salib. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kenapa gereja tidak menjadi gereja yang kuat hari-hari? Karena banyak orang tidak mau belajar untuk berusaha memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus. Berusahalah, walaupun gak enak, ada gesekan, berusahalah untuk mengerti satu dengan lain. Dasarnya apa? Kasih. Ketika kau punya kasih, kasih menutupi banyak pelanggaran. Ketika kau punya kasih, perbedaan tidaklah menjadi sesuatu yang tajam, tapi memperkaya engkau dan memperkaya orang lain. Sehingga kita nggak menjadi aku, keakuan kita nggak ditonjolkan. Kita bicaranya kita, kami, bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita renungkan bagaimana pertumbuhan rohani. Untuk menjadi tubuh Kristus yang kuat, setiap anggota gereja harus terus bertumbuh secara rohani.
Bertumbuh itu kemana? Kemana? Ke arah Kristus, kemana dulu? Gambaran kita seperti apa? Gambaran kita ini digambarkan Tuhan seperti apa? Orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Dia seperti apa? Pohon yang dibangun itu apa? Akar ke dalam, gak kelihatan. Ada yang di sini lagi doa, lagi baca firman, terus di tempat terbuka gitu loh, supaya dilihat orang. Yang namanya bertumbuh tuh ke bawah dulu, letakin dasar. Nah banyak orang gak mau, maunya yang kelihatan. Maunya langsung ada buahnya, gak bisa. Yang akarnya terus merambat mencari sumber air. Terus. Persisten, konsisten, cari Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca firman, itu yang gak kelihatan. Dan orang sulit melakukan itu hari-hari ini. Maunya yang kelihatan, maunya yang ada panggungnya, maunya yang bisa tampil. Nggak lama orang-orang seperti itu, nggak lama. Ketika guncangan datang, satu-satu akan berjatuhan. Bangunlah terus fondasi kita. Gali lebih dalam. Gali lagi. Karena sumber kekuatan kita itu cuma Tuhan melalui firman-Nya. Karunia-karunia akan berakhir. Orang bisa punya karisma yang luar biasa, punya karunia nubuatan, mukjizat segala pasti berakhir suatu saat. Dan gampang sekali goyah ketika dosa masuk, ketika keegoan masuk, goyah dia. Tapi kalau kau gali lebih dalam firman Tuhan, akar batinmu kuat di dalam Tuhan. Pengharapanmu seperti sauh yang kuat. Nggak gampang tergoncangkan, nggak gampang. Ditawarin apapun dari dunia nggak gampang. Kan saya pernah bagikan, apa beda pencobaan dan ujian? Ya, respon kita. Respon. Ya. Semua sebenarnya Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau tahu respon kita apa. Keputusan kita apa? Apa sih keputusan kita? Kita ini punya kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kan Yesus punya keinginan kan? Bapa seandainya, betul nggak? Itu keinginan dia nggak? Kalau cawan ini bisa berlalu, betul? Sebagai manusia itu keinginannya, betul nggak? Tapi pada akhirnya dia bilang apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Jangan maunya kita, maunya Tuhan. Makanya anak sekolah minggu tuh teruslah ajarin lagu yang suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ajarin terus. Supaya apa? Suatu saat ketika keinginannya tidak terpenuhi, dia akan mengatakan suka-sukamu Tuhan. Kau yang paling tahu yang terbaik. Ya. Bagaimana pertumbuhan kita? Dikatakan di Efesus 4 ayat 15-16-nya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Perhatikan, di dalam kasih, ya, kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal, ya. Iya, perhatikan. Bertumbuhnya dalam segala hal, tapi ke arah mana? Kristus. Yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Berarti semua bagian, semua jemaat punya bagian. Nggak ada yang namanya orang yang paling punya
punya peran paling besar di gereja, nggak ada. Semua punya bagian. Siapa yang bisa menilainya? Tuhan sendiri sebagai kepala. Kita nggak berhak menilainya. Tapi yang paling penting ambil bagian. Jangan cuma bisa nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Lu ambil nggak bagiannya? Lu ambil nggak kesempatannya? Jangan cuma nyanyi. Ambil bagian nggak? Kalau cuma bisa ngomong, ngeritik, merasa diri lebih baik dari orang lain, lu pernah nggak ada di posisi orang itu yang sudah melakukannya? Dikira mudah apa? Waktu kita sudah bisa merasakan bagaimana orang lain di bagiannya melayani, kita akan tahu betapa sulitnya ternyata setiap orang harus mengambil keputusan. Nggak mudah. Apa saudara pikir, para pria, saudara pikir istri kita di rumah, kalau dia cuma di rumah leha-leha? Dia masak, dia cuci piring, dia ngatur rumahnya, dia bersih-bersih. Coba gantian, seminggu aja ngurusin semua itu. Ingat, dia adalah penolong. Berarti ada hal-hal yang jauh lebih kuat para wanita daripada kita, laki-laki. Hargai, hormati, jadikan dia terus pewaris tata kasih karunia bersama dengan kita, berdoa di hadapan Allah. Kalau ada pria-pria di sini yang sudah bersuami lupa mengajak istrimu untuk berdoa setiap pagi, pertanyaan besar tentang keimamanmu. Berfungsi enggak? Ngajarin orang berdoa, di rumah sendiri enggak pernah ngajak orang di rumahnya berdoa. Gimana? Gimana? Ajak berdoa, karena dia teman pewaris tata kasih karunia. Apapun persoalan, Tuhan kalau campur tangan, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan. Kita libatkan Tuhan kok, pemilik segala hikmat. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Nggak ada. Ingat, 2-3 lembar tali tidak mudah diputuskan. Ketika 2 orang saja bersepakat, apalagi ada anak-anak di situ, sama-sama berdoa. Percayalah, tidak ada perkara apapun yang bisa menggoyahkan keluarga itu. Dan seharusnya gereja adalah berisikan keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat, Efesus 6 ayat 10. Kuat di dalam Tuhan, bukan dalam ekonomimu. Semua bagus kalau ekonomi kita bagus, keuangan kita bagus, karir kita bagus, bagus. Tapi enggak kuat. Dunia ini kejam, saudara. Kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, pertumbuhan itu melibatkan apa? Belajar dan menerapkan firman Tuhan, berdoa, menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap anggota yang bertumbuh secara rohani akan memperkuat seluruh tubuh. Bapak Ibu, ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, kasih, bertumbuh ke arah segala hal, ke arah Kristus, ya, terus belajar firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, menerapkannya di dalam kehidupan kita, berdoa, menjalani hidup dipimpin terus oleh Roh Kudus. Tanda kita anak-anak Allah. Percayalah, kalau kita bertumbuh, maka seluruh bagian tubuh Kristus, gereja Tuhan akan kuat. Ya, tidak ada yang tidak ambil peran, semua harus ambil peranan. Ya, makanya saya paling suka kalau berkumpul bersama seperti gereja mula-mula, berdoa sebagai satu jemaat. Karena apa? Semuanya harus ambil bagian. Baca kisah para rasul itu.
gereja dibangun oleh Roh Kudus dan umat Tuhan, gereja Tuhan mula-mula, ngambil keputusannya apa? Selalu berkumpul dan berdoa. Bersekutu, ngalamin kasih Tuhan. Dengan apa? Saling berbagi, melakukan perjamuan. Baik perjamuan kasih, perjamuan kudus. Baru ketika mereka ngalamin kasih Tuhan, ngalamin Roh Kudus, mereka keluar. Mereka disukai banyak orang dan banyak orang menjadi percaya, dikatakan. Tiap-tiap hari ditambahkan jiwa-jiwa itu. Kembalilah kepada gereja mula-mula. Polanya sudah dikasih tahu sama Tuhan. Tapi seringkali kita lalai untuk melakukan itu. Ya betul, kita bisa ibadah pribadi-pribadi, bisa. Tuhan hadir. Tapi saya percaya ketika kita corporate sama-sama, dua orang bersepakat apa saja yang dimintanya akan diberikan. Itu firman, prinsip tidak bisa dilanggar, saudara. Prinsip itu nggak bisa diabaikan. Prinsip firman Tuhan itu kekal. Makanya saya selalu bergairah ketika bertemu dengan seseorang yang saya tahu dia in spirit, dia strong sekali di dalam roh, di dalam doa. Yang saya tahu orang ini pasti punya persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Kalau di keluarganya nggak pernah akur, ribut terus, berantem terus, gimana mau meminta hal-hal yang ilahi untuk orang lain? Gimana? Ingat, keadaan yang salah tidak bisa kita tutupi pakai daun-daun kehidupan ini. Dosa tuh nggak bisa ditutup-tutupin pakai daun. Sudah dari sejak awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, coba tutup-tutupin, nggak bisa. Di dalam Tuhan tuh nggak bisa semuanya telanjang, semuanya terbuka. Kau bisa foolish orang, kau bisa tipu orang, tapi Tuhan nggak bisa ditipu. Selesaikan dengan benar. Prinsipnya apa? Firman Tuhan. Nggak ada cara lain. Bertumbuhlah. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama tuaian besar di hadapan kita. Siapkan dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Tuhan tuh mau gerejanya yang mempermuliakan dia. Bukan harta benda, bukan benda-benda mati, gerejanya. Saudara dan saya adalah batu-batu hidup yang disusun rapi bersama, diikat di dalam kasih. Tuhan gak mau tinggal di dalam kuil-kuil ataupun buatan tangan manusia. Dia mau tinggal di dalam saudara dan saya, di dalam komunitas umat Tuhan. Hikmat Tuhan ada di antara kita. Jadi tidak ada yang merasa dirinya yang paling hebat, paling tahu, paling benar. Nggak ada. Ada hikmat Tuhan. Ya, ketika satu perkara dinyatakan, pembicara pertama seolah-olah dia benar, kata Amsal. Tapi ketika ada orang yang menyelidikinya, baru terbuka semuanya. Jadi saya nggak pernah terlalu gimana kalau ada orang yang pertama kali ngomong, ya diam dulu, dengar dulu yang lain. Karena hikmat Tuhan ada di antara kita. Prinsipnya mari kita berbicara, mari kita diskusi, mari kita renungkan sama-sama. Amin. Ada amin? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, setiap anggota harus berperan. Ya, tadi saya sudah singgung. Setiap anggota tubuh Kristus memiliki peran dan fungsi yang unik. Bilang sama sebelahmu, aku gak akan pernah
jadi lebih baik tanpa engkau. Bilang dong, aku gak mungkin jadi lebih baik tanpa dirimu. Karena setiap kita unik, bisa saling melengkapi. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Rasul Paulus ya di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 mengungkapkan bahwa meskipun ada banyak anggota ya, seperti satu tubuh dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Jadi setiap bagian-bagian tubuh itu saling melengkapi, baru bisa dibilang tubuh. Ya. Tidak ada anggota yang lebih penting dari yang lain. Setiap anggota harus menjalankan fungsinya. Ya, dengan apa? Dengan setia. Ya. Dan setiap orang Tuhan sudah kasih karunia untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ada karunianya masing-masing. Ya. Dan itu harus digunakan. Kalau sudah dikasih Tuhan, gunakan. Jangan disimpan. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kemampuan itu? Ya, karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah juga Kristus. Sudah enggak kita gunakan? Apa cuma segelintir orang yang mempergunakan itu dalam jemaat? Saudara, enggak ada orang yang enggak punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Apapun itu. Apapun itu. Ya. Saya terkesan dengan anak-anak remaja sekarang. Waktu mereka nampilin, ada yang kemarin stand up komedi, mulai ada yang nari kemarin, belajar nari. Bahkan yang paling muda sekalipun, kalau kau punya sesuatu, talenta dari Tuhan, jangan kau simpan. Pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan untuk melengkapi saudara-saudara kita yang lain. Ya. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Pergunakan. Ya. Saya ingat dulu satu anak hamba Tuhan. Waktu itu dia masih kuliah. Saya tahu dia punya banyak kemampuan. Saya bilang sama dia, bro, kamu tuh punya banyak kemampuan, ajarin dong yang lain. Di jemaatmu itu, jemaat orang tuamu itu, ajarin. Akhirnya apa? Dia ajarin, dia ajarin anak-anak yang lebih kecil. Sekarang itu hampir semua pemain musiknya itu murid-muridnya. Terus kalau bikin banner-banner gini nggak usah pakai banner. Dia jago melukis. Lukis dia. Diajarin anak-anak yang dibawanya. Setiap kali ganti tema, mereka rame-rame ngelukis di dinding gerejanya. Dan itu membuat apa? Membuat mereka terikat satu dengan yang lain. Bondingnya makin kuat. Membuat mereka tahu bahwa this is our family. Ini keluargaku. Ini orang yang mentor aku, mentor dengan segala apa yang dia miliki, dia berikan, dia bagikan, dia ajari, dia kasih contoh. Enggak cuman ngomong. Percayalah, investasi terbaik kita di dunia ini adalah ketika kita menaburkan hidup kita untuk orang lain. Ingat, Yusuf sebelum mimpinya terwujud, dia wujudkan dulu mimpi orang lain. Dia kasih tahu untuk mewujudkan mimpi orang lain. Jadi jangan iri, jangan marah ketika orang lain duluan dipromosiin Tuhan. Waktunya nanti ada untuk kita. Amin. Jangan simpan apa yang kita punya. Apalagi pemain musik, ya.
Jangan simpan talentamu hanya untuk dirimu sendiri. Saya nggak berharap Eta sampai nanti rambutnya memutih dia main drum terus. Ngapain dia main drum terus? Dia harus jadi mentor. Harus ada orang-orang yang bangkit. Ya. Suatu saat kita bisa utus kemana? Kita nggak mau jadi besar-besar sendiri di kota ini. Kita mau jadi gereja yang misioner, utus orang. Sebanyak yang siap kita utus. Sebanyak yang kita bisa tabur untuk kemuliaan Tuhan, kita tabur. Enggak jadi besar-besar sendiri. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya, kasih sebagai dasar dari segala sesuatu. Kalau kita sudah membahas tentang kesatuan, pertumbuhan, dan peran, sekarang kita membahas yang sangat penting, yaitu namanya kasih. Kasih adalah inti dari segala hal dalam tubuh Kristus. Coba bilang, I am nothing without God's love. Kita ini bukan apa-apa tanpa kasih Tuhan. Saudara sepakat dengan saya? Jelas sekali Rasul Paulus katakan apa? Kalaupun kita punya karunia yang hebat-hebat itu, karunia iman, bisa memindahkan gunung, bisa lakukan ini, lakukan itu. Tanpa kasih, kau hanyalah tong kosong. Seperti tong kosong yang bergemerincing. Nothing. Untuk apa? Bahkan kalaupun kita mau mengorbankan diri kita, tapi tanpa kasih, sia-sia. Makanya tiap hari sebagai tubuh Kristus dan bagian-bagiannya, kita harus terus ngalamin kasih Tuhan. Itu loh bertumbuh ke bawah tadi, berakar. Berakarlah dalam kasih. Itu yang paling kuat. Nggak ada yang lebih kuat daripada kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengatasi segala persoalan kita. Bahkan maut tidak bisa merebut kita. Karena kasih Tuhan. Nggak bisa. Kita diajarkan tanpa kasih semua karunia, perbuatan baik tidak berarti apa-apa. Kasih yang tulus itu mempersatukan kita. Halo? Menguatkan hubungan. Menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Ketika dunia melihat dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita sebagai gerejanya, saya percaya ini, kalau orang lihat di jemaat ini, bukan masalah gedungnya, bukan masalah musiknya, bukan masalah apapun yang bisa kita achieve dalam hidup ini, tapi ketika mereka ada di sini, orang yang belum mengenal Tuhan, mereka merasakan kasih dan penerimaan kita. Percayalah, itu akan jadi inspirasi terbesar bagi hidupnya. Ih, enak ya, di jemaat itu saya diterima ya. Saya dikasihi ya. Saya disambut. Saya disalamin. Saya ditanya kabar saya. Saya ingat dulu ada satu keluarga dari sini pindah ke Jawa. Terus saya tanya, setelah hampir berapa bulan dia tinggal, saya tanya, kamu sekarang berjemaat di mana? Dia sebut satu gereja. Terus dia bilang gini, Pastor, boleh nggak saya ngomong? Ngomong apa? Di sini nih saya ada di satu gereja, kelihatannya bagus, megah, orangnya kelihatannya wah, keren-keren. Tapi pastor, pulang gereja, saya mau salamin orang sebelah sudah keluar. Nggak ada yang ngajak ngomong, nyambut, rasa seperti sahabat. Ya gitu aja saya berapa bulan ini sama keluarga saya.
Saya bilang kamu berdoa, minta Tuhan kamu punya keluarga rohani yang betul-betul menerima dan mengasihi kamu. Jangan lagi di situ. Mati kamu secara rohani. Nggak pernah diingetin ada komsel di mana, persel di mana. Nah sayangnya di kita udah diingetin berkali-kali, dikasih tahu berkali-kali, alasannya banyak. Banyak sekali alasannya. Kata orang Medan tuh, banyak kali cungkunek kau. Orang akan punya 1000 alasan untuk menolak hal-hal rohani. Ingat, salah satu kemunduran, kedinginan, kasih Tuhan di dalam hidup kita adalah ketika kita tidak lagi tertarik dengan perkara-perkara rohani. Sebenarnya kau sedang murtad hati. Hati-hati. Hati-hati saudara. Bayangin nih, orang yang sudah pernah di sini tiba-tiba di kota lain ngerasa aduh, iya ya, kita tuh diberkatin ya dulu ya. Ada yang ngingetin, ada yang nyambut kita, nyalamin kita, ngajak ngobrol kita. Jalan di kota yang lain, yang kelihatannya ada gereja yang lebih bagus, gedungnya bagus, musiknya lebih keren, tapi orang-orangnya gak mau peduli satu dengan yang lain, cuek. Lu, gue. Siapa lu, siapa gue. Untuk apa kelihatannya keren, kelihatannya kaya, kelihatannya bagus, tapi kita gak punya kasih. Untuk apa? Untuk apa? Mendingan kita sederhana, bersahaja, tapi kepada siapapun kita bisa menerima mereka. Untuk apa? Ingat, kasih adalah dasar terkuat kita. Amin. Sebagai gereja Tuhan, ingat. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun anfaedah, kalau bahasa anak muda sekarang, tidak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Dan yang terakhir, kalau kita mau belajar sebagai tubuh Kristus, ketaatan kepada Kristus itu mutlak, saya merasa. Sebagai kepala, mutlak kita harus taat kepada kepala daripada tubuh Kristus, yaitu Yesus sendiri. Ya. Sebagai tubuh Kristus, gereja harus selalu taat kepada Kristus sebagai kepala. Kita diingatkan bahwa Kristus adalah kepala tubuh, yaitu gerejanya. Ya, ketaatan itu berarti kita mengakui otoritasnya, mengikuti ajarannya, dan berserah kepada kehendaknya. Perhatikan baik-baik, ketaatan itu adalah mengakui otoritasnya, ngikutin ajarannya, dan berserah kepada kehendaknya. Ingat, Yohanes 14 katakan gini, Yesus bilang gini, kalau kamu taat, ya, menuruti segala kehendakku, itu bukti bahwa kau mengasihi aku. Jadi kalau orang ditanya, apa bukti orang Kristen mengasihi sang kepala gereja, Yesus? Taat, nggak ada yang lain. Mau kamu bilang, oh lakukan ini, taat. Kita belajar taat gak hari-hari ini sama Tuhan? Dan saya percaya jemaat yang bertumbuh dan berbuah itu memahami hal-hal yang barusan kita bicarakan, barusan kita dengar. Dan kalau itu betul-betul kita pahami, kita kerjakan, kita lakukan bersama-sama, saya percaya kita sebagai gereja Tuhan akan terus bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama tuaian besar, telah menanti
di hadapan kita. Siapkan dirimu. Song-song hari esok. Jangan lihat belakang, jangan berhenti, jangan mundur. Song-song itu maju. Amin? Maju. Jangan berhenti. Saya percaya ini pertanyaan yang harus terus kita pertanyakan. Masihkah pada akhirnya kita menjadikan Kristus sebagai kepala dan pusat kehidupan kita sebagai gereja? Masih enggak? Atau kesibukan atau bisnis kita atau pelayanan kita justru menjadi sesuatu yang lebih penting daripada pribadinya Tuhan. Ingat ya, pada dasarnya manusia ini senang yang kelihatan. Tapi kalau membangun fondasi itu ke bawah, bukan yang di permukaan. Betul, orang lebih senang melihat buah daripada melihat proses di bawahnya. Oh, orang kan rame, berbondong-bondong lihat buahnya. Wah, bagus ya, wah enak ya, apalagi duren. Siapa yang pernah ke kebun duren? Langsung pegang durennya. Oh, nggak tahu prosesnya di bawah itu setengah mati, yang ngerawatnya setengah mati, yang jaga supaya nggak kena hamanya setengah mati. Tapi kalau lihat buah, orang dunia, apa bedanya kita dengan dunia ini kalau kita cuma ngelihat kemegahan di luarnya? Mari kita bangun terus dasar kita di dalam Kristus, berakar di dalam Dia. Amin. Dia pusat kehidupan kita. Dia pusat segala hal yang kita ambil keputusan, tindakan yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan. Dialah pusatnya. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Sebagai tubuh Kristus, marilah kita bekerja bersama-sama untuk memuliakan namanya, terus menjadi terangnya di tengah-tengah dunia, sampai mereka yang belum percaya melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Bukankah itu firman Tuhan? Sampai orang melihat kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Gak usah terlalu banyak gaya, gak usah terlalu banyak tingkah jadi orang. Lakukan saja, taat saja apa yang Tuhan mau suruh. Sesederhana apapun ketaatan kita, pasti ada buahnya. Pasti ada buahnya. Sesederhana apapun itu. Amin. Saya minta tim pujian maju ke depan. Mana Yobel? Oh Jesus, mari tutup semua Alkitabnya, kita siapkan diri. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tantangan kami sebagai gerejamu hari-hari ini tidaklah menjadi lebih mudah. Kami banyak mendengar, banyak melihat bahwa perkara-perkara dunia ini sedang menyeret banyak anak-anak Tuhan untuk keluar dalam panggilan-Mu menjadi tubuh Kristus yang bersatu. Jangan biarkan kami sebagai gereja-Mu Tuhan menjadi lalai untuk mengerjakan, untuk berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kami yang adalah satu tubuh, satu roh. Kami dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan yang mulia di dalam Kristus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Engkau adalah Allah dan Bapa dari kami semua. Dan di atas semua
oleh semua di dalam Engkau semua Tuhan.